Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ul Nisa Ulti, jadinya lagi di Jordan. Ini aku kayak di puncak tahu guys. Aku sama temen aku. Ini Sapi. Sekarang aku lagi di Gunung Nebo nih, tempat yang lumayan tinggi, sekitar 817 meter dari permukaan laut. Lokasinya di Yordania bagian barat, nggak jauh dari kota Amman, atau sekitar 40 kilometer ke arah barat daya. Kalau dari rumahku sih hanya 20 kilometer, ya sekitar 30 menit lah dari rumah. Gunung ini bukan cuma sekedar gunung biasa, tapi punya sejarah dan makna religi yang kuat banget, terutama bagi tiga agama, yaitu agama Kristen, agama Yahudi, dan agama Islam. Yang bikin Gunung Nebo terkenal banget itu karena kisahnya di Alkitab tentang Nabi Musa. Ceritanya, Tuhan membawa Musa ke puncak gunung ini buat nunjukin tanah perjanjian yang udah dijanjikan ke keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sayangnya, meskipun Musa udah lihat tanah itu dari jauh, beliau nggak dibolehin masuk dan akhirnya wafat di Gunung Nebo. Ini sekarang kita mau masuk ke area ziarahnya guys. Sorry, we don't work with the Jordan Pass. كنا من الفوق جوا أردني. Jadi kita bayar tiket. ini santai Rio souvenir ini souvenir. Oke, thank you. Kita bayar tiket cuman nus dinar guys. Ya kan, sayangku? Nus dinar? Yes. Oke. Karena kita orang Jordan guys, kita punya permit presiden atau iqomah, jadi cuman nus dinar atau cuman ya sekitar 11.000 lah ya. Kita lihat sebelah sini nih. Ini adalah lembah di sekitar Gunung Nebo guys. Sepanjang mata memandang, lembah-lembah itu kering kerontang kayak gurun. Sesekali kelihatan 1-2 rumah kecil yang nyempil gitu. Terus mungkin juga ada beberapa tenda badui yang kayaknya lagi istirahat di tengah padang pasir ini. Suasananya tuh jadi agak beda karena langit lagi berkabut, jadi nggak kelihatan biru cerah gitu, tapi lebih keabu-abuan dan agak suram. Pandangan juga jadi nggak terlalu jauh, kayak ada tirai tipis yang nutupin kejauhan. Panasnya sih masih terasa, tapi nggak seterik kalau langit lagi biru. Angin juga mungkin nggak terlalu kencang karena kabut biasanya bikin udara lebih tenang. Terus kebayang nggak yang di sebelah sana ada rumah tuh. Dan jalannya tetap bagus guys buat ke arah sana tuh. Aspal udah bagus. It's reserved for visitation, prayer, and silence. So no talking inside the church. Oke. And Rocco, tidak baik inside the church. Oke. Yalah. Oke, dari sini aku jalan ke arah puncak. Ngelewatin jalan setapak ini yang terlihat rapi dan terawat. Di pinggirnya juga ada taman yang hijau. Udaranya pun seger, bau tanah sama tumbuhan yang bikin adem. Di sini aku melihat batu prasasti. Prasasti ini adalah penanda dari Franciscan Custody of the Holy Land yang menunjukkan kepemilikan dan pengelolaan situs Gunung Nebo. Franciscan Custody of the Holy Land adalah ordo Katolik yang didirikan oleh Santo Franciscus pada tahun 1217. Mereka bertugas menjaga dan mengelola situs-situs suci di Tanah Suci untuk gereja Katolik termasuk Gunung Nebo. Prasasti mereka di pintu masuk menunjukkan bahwa mereka adalah pemilik dan pengelola tempat bersejarah dan religius ini, yang dipercaya sebagai tempat Nabi Musa melihat tanah perjanjian. Di sini aku salvok, ada tempat yang dikelilingi pagar yang menyerupai dengan kandang gitu ya. Dan pas aku nanya ke teman aku sama ke suami aku, mereka kompak menjawab, mungkin ini adalah tempat untuk naruh kuda. Kalau menurut kalian tadi itu tempat apa guys? Yang ada pagernya gitu. Cowok banget emang dua orang ini. Wah, ini lebih bagus Santi. Ini kak. Dan di sana ada gereja. Terus banyak banget peziarah hari ini. Lihatlah jalanan, gurun-gurun pasir. Ini gurun bukan sih? Kayak gurun ya.
Terus ini pohon zaitun. Ya, sayangku zaitun, right? Yeah, baby zaitun. Dan ini sudah mulai berbunga. Mulai berbuah. Aku nggak salah kostum. Enggak gerah ya. Rupanya gerah. Kak mau dong fotoin. Mau bentar ya. Seperti biasa guys, karena tempatnya bagus jadi jangan sampai nggak foto. Nah, ini teman aku mau foto, tapi banyak peziarah yang mau lewat, jadi kita persilahkan mereka lewat dulu. Terus ini ada batu besar, bukan sembarang batu guys, tapi ini adalah sebuah saksi bisu dari masa lalu yang tersembunyi di antara reruntuhan kuno. Batu ini dikenal dengan nama Abu Bad. Ini adalah Rolling Stone dalam arti harfiah, yakni sebuah batu giling atau batu bergulir yang dulunya difungsikan sebagai pintu yang kokoh untuk sebuah biara Bizantium yang berdiri megah di tempat ini berabad-abad lalu. Pikirkan betapa beratnya batu ini, betapa sulitnya untuk menggesernya, menjadikannya penghalang yang efektif terhadap siapapun yang berniat buruk. Jadi, Abu Bad ini adalah simbol dari kehidupan di masa lalu ketika keamanan dan perlindungan sangat bergantung pada hal-hal sederhana namun kuat. Ini adalah pengingat akan komunitas para biarawan yang pernah mencari kedamaian dan perlindungan di balik pintunya yang berat. Sekarang saatnya masuk ke area paling populer di Gunung Nebo, yaitu Gereja Memorial Musa. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu nih ada apa. Ternyata peraturan tertulis lagi guys, bahwa tidak boleh berisik, tidak boleh merokok, dan tidak boleh makan di area gereja. Jelas ya enggak? Moses Spring. Oh, ternyata ini ada peta Moses Spring. Moses Spring adalah salah satu situs bersejarah dan religius yang terletak di area Gunung Nebo. Peta ini kemungkinan menunjukkan lokasi tepat dari mata air yang diyakini sebagai tempat Nabi Musa atau Moses melakukan mukjizat dengan memancarkan air dari batu untuk menyelamatkan Bani Israel yang kehausan dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Di peta tersebut ada tanda yang menunjukkan keberadaan 6 pohon eukaliptus raksasa yang kini menjadi ciri khas dan penanda lokasi mata air ini. Selain itu, peta ini juga memperlihatkan letak reruntuhan gereja-gereja kuno yang dibangun di sekitar area mata air pada masa lalu sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan peristiwa penting tersebut. Nah, dari sebelah sini terlihat monumen ular perunggu atau yang juga dikenal sebagai ular tembaga atau tiang ular salib. Tiang yang unik ini adalah simbol dengan makna religius yang dalam. Kisahnya berasal dari Alkitab, di mana bangsa Israel yang digigit ular berbisa diselamatkan dengan melihat ular tembaga yang dibuat oleh Nabi Musa. Bentuk tiang ini menyerupai ular melilit salib, juga melambangkan hubungan dengan kisah penyaliban Yesus Kristus sebagai simbol penyembuhan dan keselamatan. Tiang ini adalah karya seni modern yang dibuat oleh seniman Italia Giovanni Fantoni dan dibangun setelah tahun 1993. Perlu diingat bahwa tiang ular tembaga yang dibuat oleh Musa ribuan tahun lalu tentu saja berbeda dengan monumen yang kita lihat sekarang. Tiang Musa adalah sebuah benda bersejarah yang disebutkan dalam kitab suci yang diyakini terbuat dari tembaga dan berbentuk ular. Sementara itu, monumen di Gunung Nebo adalah sebuah patung modern yang diciptakan untuk mengenang dan melambangkan peristiwa tersebut. Kita lihat spot foto bagus guys. Ini di pojokan sini buat foto bakalan bagus. Ini kalau kalian lihat ada jalan yang berkelok-kelok.
itu jalan ke arah Laut Mati. Jadi di sebelah kiri itu ada Laut Mati. Sebenarnya kelihatan, tapi ini karena lagi berkabut gitu ya, jadi nggak terlalu jelas. Nah, di sebelah kanan aku ngelihat ada air, guys. Itu loh maksud aku. Itu kan ada air. Di sana itu ada air itu yang Oh iya. sana. Oh iya. Oh, ini for farming. Oh. Lagi-lagi nggak terlihat di kamera, tapi di sana itu aku melihat ada air yang ngumpul gitu kayak danau. Terus pas aku nanya ke suami, ternyata kata suami itu adalah bendungan. Terus ada unta di kayak bener-bener nuansa Arab banget kan. Unta Arab. Beneran ternyata ini jauh. Di sini kelihatan di kamera aku. Tuh. Padahal Ini the way to Dead Sea, saying when we go to Dead Sea, ini Ah. the way. mungkin. Down. Ini rombongan dari Indonesia, guys. Tadi nyapa orang Jawa. Mosaik itu lukisan dari batu yang ditemukan di wilayah ini yang berwarna-warni, ada yang warnanya putih, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang dicat ya. Dan mereka potong dan sekolah mosaik masih ada sampai hari ini kebanyakan orang Oke guys, jadi tadi sempat dengar tour guide menyampaikan apa saja sih yang bisa terlihat dari sini kalau cuaca lagi cerah. Sayangnya ini kan lagi berkabut, jadi nggak terlihat jelas. Tapi kalau lagi cerah, di sana itu ada Laut Mati. Nah terus kata dia, selain Laut Mati yang warnanya biru banget dan berkilauan kena sinar matahari, kita juga bisa ngelihat kota Jericho yang biasanya terlihat jelas di seberang sana. Yang paling bikin penasaran tuh katanya Yerusalem juga bisa kelihatan. Bayangin deh, kota suci yang terkenal itu bisa kita lihat langsung dari sini. Nggak cuma itu aja guys, kalau lagi nggak ada kabut, kita juga bisa ngelihat sebagian dari kota Aman di arah utara. Jadi pemandangannya tuh luas banget dan macem-macem. Ada lembah, ada danau, ada kota, semuanya kayak nyatu jadi satu gitu. Terus lembah Sungai Jordan dengan hijaunya juga pasti bakalan lebih memukau. BTW guys, aku sempetin duduk-duduk di sini lumayan lama. Meskipun lagi berkabut gini, tetap aja ada aura magisnya. Aku ngebayangin aja kalau cuaca lagi cerah, pasti pemandangannya bakal bikin betah banget. Kita lihat ini, ada ini, hewan ini. Aku pernah ngomong kan kalau di Jordan itu toleransinya tinggi banget. Nah, kalian bisa lihat di sini ada orang sholat di teras gereja Memorial Musa. Yap, ini adalah gereja Memorial Musa. Gereja ini terletak di puncak Gunung Nebo, Jordania. Dibangun di atas fondasi gereja Bizantium abad keempat, gereja ini menyimpan beberapa mosaik kuno yang sangat terawat dari sekitar tahun 530 Masehi. Gereja ini menjadi bagian dari kompleks biara yang didedikasikan untuk mengenang Nabi Musa yang diyakini melihat tanah perjanjian dari puncak gunung ini sebelum wafat. Sayangnya pas aku masuk dalam gereja aku nggak nge-record, jadi mungkin lain kali kalau aku kesini lagi bakalan bahas khusus tentang gereja ini. Ini apa? Gak ada tulisannya. Nggak ada keterangannya. Dulu aku ngambil air, bukan dong. Iya ya, ini kayak sumur ya? Iya nggak sih? Dan seperti biasa ada simbol ini. Terus ayo kita ke sana yuk. Biarin dia. Nyari, ini mana mereka? Yang lebih ini mah kita yang lebih worry. Dia pesan tuh. Dia mau bawa mobil, kita yang ini apa? Ternyata ini tuh pohon zaitun yang ditanam oleh Paus Yohanes Paulus II waktu beliau datang ke sini ke Gunung Nebo sekitar 25 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2000. Mungkin kalian mikir kok dari 25 tahun yang lalu tapi kelihatannya nggak terlalu besar ya. Nah bisa jadi ini memang jenis pohon zaitun tertentu yang pertumbuhannya nggak terlalu cepat atau besar, atau mungkin juga waktu ditanam dulu masih berupa bibit kecil. Kondisi tanah dan iklim di sini juga pasti berpengaruh ke pertumbuhannya. Terus guys, Gunung Nebo ini kan tempat Nabi Musa dulu melihat tanah perjanjian. Jadi memang tempat yang penting banget buat banyak orang. Nah, Paus nanam pohon zaitun ini sebagai simbol perdamaian. Jadi setiap kali kita lihat pohon ini, kita diingatkan sama pesan damai yang beliau bawa.
BTW guys, ini adalah reruntuhan biara siaga yang bersejarah di Gunung Nebo. Tempat ini dulunya adalah biara Bizantium, dibangun sekitar abad ke-6 Masehi. Namun jauh sebelum itu, gunung ini sudah dianggap suci karena dipercaya sebagai tempat Nabi Musa melihat tanah perjanjian sebelum wafat. Biara siaga ini didirikan untuk menghormati memori Musa dan menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi para biarawan selama berabad-abad. Mereka hidup, berdoa, dan bekerja di tempat yang terpencil dan penuh makna ini. Biara ini diperkirakan bertahan selama hampir 6 abad sebelum akhirnya ditinggalkan. Dan reruntuhan yang aku lihat sekarang ini baru ditemukan kembali oleh para arkeolog pada tahun 1933. Penggalian mengungkapkan sisa-sisa fondasi bangunan biara, termasuk kamar-kamar para biarawan dan ruang-ruang komunal lainnya. Yang paling menakjubkan adalah penemuan lantai-lantai mosaik yang indah, yang memberikan aku gambaran tentang seni dan kehidupan pada masa itu. Tapi mohon maaf guys, aku tidak bisa menunjukkannya dengan detail secara langsung, tapi mungkin lain waktu kalau aku datang ke sini lagi, aku bisa menceritakan dan menunjukkannya dengan lebih detail. Oh, ini museum. Museum. Oke. Ini keterangannya. Dari mana nih bacanya? Kanan dong, kan Arab ceritanya. Iya. Sebenarnya ada sebuah museum di sini yang juga menarik untuk dikunjungi. Namun kali ini waktuku agak terbatas. Selain museum, aku yakin masih banyak sudut lain di Gunung Nebo ini yang menyimpan cerita dan keindahan yang belum sempat aku gali lebih dalam. Tapi nggak apa-apa, toh tempat ini tidak terlalu jauh dari rumahku, hanya sekitar 30 menit lah pakai mobil. Lain kali saat ada kesempatan lebih, insya Allah aku akan kembali lagi untuk menjelajah setiap detail yang tersembunyi di Gunung Nebo ini. So guys, itu tadi napak tilas kita di Gunung Nebo, sebuah perjalanan yang luar biasa, menyusuri jejak sejarah dan menikmati pemandangan yang sungguh memukau dari puncak gunung yang penuh makna ini. Semoga perjalanan virtual kita kali ini memberikan kalian sedikit gambaran dan inspirasi tentang kekayaan sejarah dan keindahan alam yang ada di Gunung Nebo. Dan untuk kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku untuk terus mengikuti petualangan-petualangan seru lainnya. Bye-bye, ma'assalameh.